ditemani ibu bapak serta rekan-rekan sedama. Semangat ke hari ini? Semangat ya pagi ini ya. Biasanya malam sudah berapa kali nih kalau dari pagi ini? Pagi sudah lama. Sudah lama juga ya, jadi masa pandemi ya. Ya, baik. Sebelum kita bincang-bincang agama, kembali kita mengagungkan guru agung kita dengan berbuat kebajikan. Kita beranjali, kita memancarkan cinta kasih dan kasih sayang kepada segenap makhluk yang ada di alam semesta ini. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Mata itu upatahanam Uttara rasa sangao Anakula cakamanta Era manggala mutamanti. Membantu ayah dan ibu, menunjang anak dan istri, dan bekerja dengan sungguh-sungguh, itulah berkah utama. Ya, terima kasih. Selamat pagi Sotiotu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, di masa pandemi ini saya sekedar mengingatkan yang mungkin sudah diingatkan setiap puja bakti atau mungkin setiap hari, bahwa kita harus menjaga protokol kesehatan yang memang hari ini saya lihat sudah diterapkan luar biasa. Dan juga ada satu yang tidak boleh kita lupakan, yaitu menjaga kesehatan sehari-hari. Ya, dengan cara apa? Satu, minum air putih hangat mendekati panas, tapi bisa langsung diminum, karena itu bisa membunuh virus yang ada di tenggorokan kita. Ya, kenapa? Virus ini akan mati bila mengenai sesuatu yang melebihi dari suhu tubuh kita. Ya, berarti yang hangat-hangat ya. Dan virus ini setelah saya baca itu adalah 80% lemah. Jadi memang setiap kita dari mana-mana atau hendak kemana, kita bawa hand sanitizer atau juga cuci tangan pakai sabun. Karena apa? Virus yang sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh, nggak mungkin tadi saya bilang kita minum air sabun. Ya, mau nggak mau kita harus minum air panas atau air hangat yang memang melebihi suhu tubuh kita. Nah, ini yang harus kita jaga. Dan juga saya ingatkan, harus berpikir positif. Ya, terima kasih. Harus berpikir positif karena ada ya mungkin beberapa rekan-rekan yang memang terlalu berkhawatir atau kekhawatiran yang berlebihan terhadap virus ini, sehingga takut untuk keluar ataupun takut untuk melakukan sesuatu kebajikan. Ya memang kita tidak boleh berkumpul ataupun keluar yang tidak perlu sekali. Ya, tapi bagaimana kalau ini ada urgent yang harus kita memang keluar? Kita harus berpikiran positif. Ya, jangan berpikiran negatif. Karena apa? Ketakutan yang berlebihan membuat kita stres. Dan kita stres ini mengakibatkan imun tubuh kita menurun. Nah, kadang-kadang lihat banyak orang yang ketakutannya berlebihan, memprotek dirinya dengan berlebihan, malah dia yang terpapar dari virus tersebut. Artinya apa? Kita sebagai seorang Buddhis, ya, kita percaya dengan karma. Kalaupun kita terpapar misalnya, ya, kita harus sabar menghadapi itu, dan itu kita harus menerima dengan ikhlas bahwa ini adalah buah karma dari kita. Ya, baik, hari ini tema kita adalah
wanita utama, karena setiap saya ke wihara hampir 80% semuanya wanita. Betul nggak? Di sini 80% nggak wanitanya berhasil? Lebih kali? Ya, ada. Kenapa? Di zaman Sang Buddha banyak para wanita yang menjadi bikuni dan mencapai tataran tertinggi, yaitu arahat. Tapi perumah tangga pun banyak yang mencapai tingkat sotapati. Ya, itu karena apa? Ya, karena keyakinan yang luar biasa dan karma baik di masa lampau. Banyak wanita-wanita hebat di zaman Sang Buddha. Contohnya siapa? Mungkin ibu pernah mendengar atau membaca kisah dari Wisaka. Romo Ramani, Bapak Ibu mungkin pernah. Ya, ini adalah salah satu siswa Sang Buddha yang dikaruniai luar biasa. Sang Buddha tidak pernah menganugerahi kepada siapapun kecuali kepada Wisaka ini. Wisaka dianugerahi 8 anugerah oleh Sang Buddha. Dan dia juga dianggap sebagai wanita yang sangat piawai dalam dana dan winaya. Karena beberapa winaya yang disahkan oleh Sang Buddha terhadap bikuni, sebagiannya adalah campur tangan dari Wisaka. Dan Wisaka sering mewakili Sang Buddha di dalam persamuan bikuni, ya, untuk menyelesaikan perselisihan di dalam tubuh bikuni. Nah, inilah kenapa Wisaka ini salah satu wanita utama. Jadi hari ini kita akan bahas, ya. Mungkin ibu bapak Romo Ramani belum pernah membaca ini sampai tuntas. Tapi ada 10 asas yang luar biasa yang dilaksanakan oleh Wisaka ini. Nah, sekarang kita bahas dari zaman Buddha Gautama. Siapa sebenarnya Wisaka ini? Di dalam zaman Buddha Gautama, di kota Badia, kerajaan Anga, hidup 5 orang yang sangat luar biasa. 5 orang yang mempunyai karma baik yang hebat di masa lampau. Mereka adalah Mandaka. Ya, yang pertama adalah Mandaka, istrinya Canda Paduma, anaknya Dananjaya dan menantunya Sumana Dewi, serta mempunyai seorang pembantu bernama Punya. Nah, akibat dari kedermawanan dan kebajikan yang hebat di masa lampau, mereka akhirnya di kehidupan yang sekarang mempunyai buah karma, menjadi terikat, menjadi satu di dalam keluarga akibat buah karma di masa lampau. Dananjaya dan Sumana Dewi inilah yang mempunyai seorang putri atau seorang anak yang sangat luar biasa yang bernama Wisaka. Ya. Nah, yang bernama Wisaka. Nah, inilah yang akan kita bahas Wisaka ini, karena inilah yang sangat luar biasa. Nah, Wisaka ini mewarisi kebajikan yang luar biasa di masa lampau zaman Buddha Padumuttara. Di zaman Buddha Padumuttara, seseorang yang nanti akan bernama Wisaka ini melihat siswa umum atau siswa awam yang dianugerahi oleh Sang Buddha itu adalah dana kebajikan yang sangat luar biasa, sehingga terinspirasi atas siswa awam tersebut. Dia beradipana di kaki Buddha Padumuttara. Semoga di kehidupan berikutnya atau di beberapa kehidupan berikutnya saya akan menjadi seorang siswi utama yang menyokong dari
Buddha, dan Sangha. Dan adik anak ini juga akhirnya terrealisasi akibat kebajikan yang dilakukan oleh Wisaka, yaitu selama kurun 100.000 yang sangat lama beliau selalu terakhir menjadi seorang penyokong Buddha dan juga Sangha. Nah, suatu hari Wisaka berumur 7 tahun. Mendengar Sang Buddha Gautama akan berkunjung ke kotanya, maka kakeknya Mandaka ini menyuruh Wisaka, hari ini adalah hari yang sangat bahagia karena guru kita akan berkunjung ke kota kita. Siapkanlah 500 kereta. Ya, karena Wisaka ini adalah keluarganya ini adalah seorang yang kaya raya dermawan. Siapkan 500 kereta. Siapkanlah 500 pengiring dan juga 500 pelayan wanita. Kita akan menemui guru kita, Sang Buddha. Lalu Wisaka bergegas dan dia menyiapkan semuanya dengan luar biasa. Sewaktu Sang Buddha membabarkan dhamma, Wisaka ini di usia yang sangat muda, 7 tahun, dia mencapai tingkat kesucian Sotapati di usia yang 7 tahun, yang hanya bisa dilampaui oleh Sopaka. Sopaka itulah seorang anak yang berusia 7 tahun tapi sudah mencapai tingkat kesucian arahat. Makanya Sang Buddha menanggiskannya itu sebelum usia 7 tahun, sebelum usia 20 tahun atau 21 tahun, dengan memberikan 10 pertanyaan kepada Sopaka yang luar biasa pertanyaan itu. Sopaka mencapai dia adalah arahat termuda, 7 tahun. Nah, si Wisaka ini dikaruniai 5 kecantikan yang luar biasa atau panca kalyani. Panca kalyani, dan mereka itu yaitu kecantikan rambut, kecantikan rambut kesak kalyana, atau kecantikan dan juga kecantikan bibir mangsa kalyana, kecantikan gigi ati kalyana, dan kecantikan kulit cawi kalyana, serta kecantikan masa muda waya kalyana. Nanti kita akan lihat kenapa mereka, apa sih yang mendorong Wisaka ini mendapatkan hal-hal seperti ini. Ini yang harus diperhatikan. Ini para wanita biasanya ingin seperti Wisaka. Nah, di usia remaja, Wisaka menikah dengan seorang pemuda bernama Punyawadana dari seorang petua yang bernama Migara. Ini luar biasa kisah yang ini. Sewaktu Migara berpesta dengan bubur beras yang mewah di atas mangkuk emas, Migara menyantap, ini ayah fotonya ini, menyantap bubur beras yang enak sekali. Lalu datang seorang biku berpindah-pindah sebagai mantu yang baik. Wisaka menyingkir sebentar agar terlihat oleh ayah mertuanya ini biku yang sedang berpindah-pindah, dengan harapan ayahnya akan memberikan makanan untuk biku tersebut. Tapi apa yang dilakukan oleh ayahnya? Ayahnya terus memakan makanan itu. Lalu Wisaka menghampiri biku tersebut. Lalu dengan sopan berkata, "Bante, berlalulah karena ayahku sedang makan makanan basi." Luar biasa kata-kata itu bagi Migara.
menganggap wisata ini kurang ajar. Dia seorang yang sangat kaya raya, tapi menganggap atau memaki dia atau mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas bahwa dia sedang memakan makanan basi. Lalu dia memanggil pelayannya, pelayan, usirlah wisata ini dari rumahku. Lalu karena pelayannya tahu dia wisata ini sangat-sangat luar biasa dihormati, dia tidak berani mengikuti kata-kata pembicaraan. Lalu wisata berkata, ayah, baik, kalau engkau mengusirku, ayah mengambilku bukan seperti budak dari orang tuaku. Orang tuaku telah menitipkan 8 pelayan, yang apabila aku ada masalah silakan bertanya kepada pelayan ini. Lalu dipanggillah pelayan yang menjadi penasehat dari wisata. Lalu dipanggil. Wisata telah berkata yang kurang baik, yaitu dengan mengeluarkan kata-kata aku telah memakan makanan basi, padahal aku makan bubur yang sangat mewah. Lalu wisata menjawab, saya mengatakan itu karena sebenarnya ayah mertuaku ini makan dari hasil kebajikan di masa lampau. Karena beliau tidak menanam kebajikan kembali, maka dia tidak akan menikmati masakan seperti ini lagi atau kebajikan seperti ini lagi di masa yang akan datang. Maka itulah yang diartikan ayah mertuanya sedang menyantap makanan-makanan basi, karena tidak menanam kembali kebajikan. Ini lalu ayahnya mengerti. Lalu dia juga bilang, engkau telah mematuhi 10 azas dari keluarga ini, yaitu mana mungkin seseorang tidak bisa membawa api keluar dari rumah. Ya, ini harus diperhatikan bagi para wanita. Ya. Ini luar biasa. Jadi janganlah membawa api, ya, janganlah membawa api keluar dari rumah. Artinya apa? Wisata mengartikan ini sebagai istri, seorang istri. Jangan sampai membocorkan perkara suami, ya, kepada orang luar atau yang menyangkut tentang pertengkaran di dalam rumah tangga yang bisa diketahui orang lain. Ini asas yang pertama. Awas, ya. Jadi istri jangan kepo. Kadang-kadang ya ribut di rumah, bukannya kita menyelesaikan dengan suami, cerita ke orang. Ya, mending kalau orang cerita mah, yang namanya cerita mah dari orang diceritain lagi. Kadang-kadang orang yang kita ceritain, mereka senang kalau melihat kita susah, dan juga mereka akan susah kalau melihat kita senang. Kebanyakan begitu, ya. Makanya ini harus diwanti-wanti. Kalau omongan, kalau duit dikasih bisa kurang, kalau dititipin, omongan dititipin lebih, iya bu. Aduh, urusannya ngomongin triplek besok bisa jadi lemari. Iya, karena apa? Udah lebih omongannya. Nah, yang kedua, jangan bawa masuk api dari luar ke dalam. Artinya apa? Istri jangan sampai melaporkan kepada anggota keluarga lainnya mengenai kritik yang dilancarkan keluarga lain kepada keluarganya. Artinya apa? Mertua kadang-kadang mengkritik keluarga kita. Nah, istri jangan melaporkan kepada keluarga kita. Kenapa? Inilah sumber bencana. Satu keluarga ini akan bertengkar pastinya. Ya, karena kadang-kadang mereka tidak menerima kritik dari ini. Makanya seorang istri harus menjaga itu.
ya, biar dikenal. Para bapak, makanya di tahun-tahun sulit ini saya luar biasa kepada para istri, ya, mereka sudah melakukan tugas rumah tangga, ditambah lagi menjadi seorang guru, yang tugas ini saya rasa bapak-bapak nggak mampu, ya, nggak telaten, ya. Nah, lanjutkan dulu, nanti kita masuk. Berilah mereka yang memberi. Ini, berilah mereka yang memberi. Artinya apa, Ibu Bapak? Barang boleh dipinjamkan kepada orang yang mengembalikannya. Ini tugas seorang istri. Barang yang di rumah ini boleh dipinjamkan kepada orang yang mengembalikannya. Ya. Lalu yang keempat, janganlah memberi kepada mereka yang tidak memberi. Artinya apa? Jangan meminjamkan barang kepada orang yang tidak mengembalikannya. Nah, sekarang ibu bapak boleh, kalau tetangga atau minjem barang nggak pernah dikembaliin, jangan kasih pinjam lagi. Jangan takut itu dibilang katanya pelit. Jangan, karena ini sudah merupakan ajaran Buddha. Jangan memberi barang kepada orang yang tidak pernah mengembalikannya. Ya, ini yang diajarkan oleh Sang Buddha kepada wisata. Dan yang kelima, ini dua-duanya. Berilah mereka yang memberi dan tidak memberi. Berilah kepada mereka yang memberi dan tidak memberi. Artinya apa? Sanak keluarga atau sahabat yang miskin harus dibantu, sekalipun mereka tidak mengembalikannya. Harus dilihat. Kalau kita punya saudara yang susah, mereka minjem duit atau minjem beras atau minjem sesuatu, ya sudah, kita anggap mereka kurang mampu, kita berikan kepada dia. Kalau dikembalikan bagus, kalau tidak dikembalikan pun, ya memang itu sudah ada di dalam ajaran Sang Buddha, itu berikan kepada mereka yang memberi dan tidak memberi, ya. Dan meskipun mereka tidak membayar kembali. Keenam, duduklah dengan bahagia. Ini sih sulit kayaknya. Ya. Istri harus duduk dengan baik saat mertua atau suaminya, ia harus tetap berdiri. Nah, ibu bapak, kalau mertua ya kadang-kadang lagi ngobrol dengan suami, di zaman dahulu itu istrinya tetap berdiri. Kalau ibu pernah melihat nonton film-film Cina kuno dulu, lihat mertuanya apanya semua pada duduk, tetap para istri berdiri menjaga kesopanan. Ya, duduklah dengan bahagia, makanlah dengan bahagia. Artinya apa? Sebelum makan, istri harus memastikan suami dan mertua dilayani terlebih dahulu. Jangan mertua suami belum makan, istri mah udah berdok aja di belakang, makan duluan. Ya, biarin mertua sama suami sisanya. Nah, itulah yang diajarkan oleh Sang Buddha. Yang kedelapan, tidurlah dengan bahagia. Sebelum tidur, istri harus memastikan semua pintu tertutup rapat, kecuali sang istri sakit. Dia tidak perlu untuk bangun pagi. Jangan sampai suami udah bangun pagi, istri masih mimpi di tempat tidur. Juga ini tidak baik. Ya, istri harus lebih bangun pagi. Romo, ini sih kelihatannya timpang banget ya, enak banget suami. Ya, kalau diikutin ajaran Buddha ini kok kayaknya istri tertekan banget sih. Ya, tapi inilah yang harus memang dilakukan. 9, jagalah api. Jagalah api. Nomor 9. Suami dan mertua harus dipandang sebagai naga. Ya, seorang yang harus dipandang sebagai raja naga yang harus diperlakukan dengan hormat dan berhati-hati. Ada pertanyaan, Romo? Perlakuan kita kepada orang tua kandung
dengan ayah mertua atau ibu mertua, apakah sama? Dan kata burungnya apakah sama? Di sini dijelaskan, ya, di ke-10. Hormatilah para dewa di dalam rumah. Mertua dan suami harus dipandang layaknya dewa. Perlu diperhatikan, ini merujuk dari Buddha sendiri yang memandang mertua sebagai dewa. Artinya apa? Ayah kandung dan ayah mertua itu layaknya sama-sama yang harus dihormati sebagai orang tua kita. Tidak ada perbedaan. Oh, ini mah karena ayah kandung, ini mah ayah mertua, lah saya lebih condong ke ayah kandung saya. Tidak bisa. Ya, karena Sang Buddha sudah merujuk menganggap ayah mertuanya sebagai dewa di rumah. Artinya apa? Mereka harus diperlakukan secara adil. Nah, ini yang dilakukan oleh Wisaka. Nah, Wisaka pernah bertanya kepada Sang Buddha, Bante, sifat-sifat wanita yang akan menyebabkan kelahiran di surga menjadi dewa dan agung, apa saja Pak? Atau disebut mana pakayika dewa? Apa yang menyebabkan ini? Lalu Sang Buddha menjawab ini, kalau ibu ini menjadi dewa agung, nan anggun sebagaimana pakayika dewa, ibu harus melaksanakan ini. Cuma 8, mudah, ya. Harus senantiasa menjadi pendamping yang serasi bagi suaminya. Udah serasi belum, Bu? Yang sudah berikan suami mana? Ini semua bersuami ya. Menurut ibu, serasi nggak ibu dengan suami? Hah? Dulu sih serasi mau. Sekarang mau bor-bor mau. Kalau sekarang amin-amin mau, mendingan saya pergi sendiri, jangan sama suami. Iya, mau boro-boro, mau diajak kondangan ketemu orang, diajak nelayan, ada tutup, mau jangan lah, malu-maluin. Ada yang begitu, ya. Harus senantiasa menjadi pendamping yang serasi dan menyenangkan bagi suaminya, apapun kelakuan suaminya. Ini berarti para istri harus sabar, karena di sini tertulis apapun kelakuannya. Ya tetap aja kalau kelakuan suaminya jelek kita jangan ikutin. Ya Bu, tetap kita harus peringatkan beliau, ya. Nah, kadang-kadang kelakuannya jelek, tetap suaminya dilawan, berantem, marah, ya, begego, main jemput-jemputan. Saya Bu pernah begitu juga, yang melihat, ya, istrinya datang matanya bengkak, katanya ketosok sapu lagi nyapu. Nanti saya mau orang nggak percaya, ketosok sapu sih di mata bengkak. Iya, mudah. Nggak lama suaminya datang, baik-baik tangannya. Saya bilang ini, artinya mau berantem kayak gini. Iya, artinya apa? Apapun kelakuan dari suami ataupun apapun kelakuan dari istri, kita harus bersabar, ya, dan menjadi pendamping yang serasi, yang menyenangkan bagi kita. Ini yang pertama. Kalau ini menjadi dewa yang agung di dalam surga nanti. Yang kedua, bahwa ia harus menghormati orang-orang dan merawat seperti orang tuanya, para bijaksanawan serta orang-orang yang dekat dengan suami. Suami banyak temannya, apalagi suaminya seorang sales, ya, seorang yang main di lapangan, pasti mempunyai banyak teman. Kita sebagai istri kadang-kadang, teman lu mah yang mau jangan diajak lagi, kemari. Gue mah gak ada berjasa doang. Ada yang begitu. Awas, hati-hati, jangan berpikiran seperti itu. Ya, tetap mereka adalah orang-orang yang dekat dengan suaminya, yang tetap harus dihormati layaknya menghormati orang tua. Ya. Nah, yang ketiga,
rajin dan cermat dalam tugas rumah tangga udah pasti. Ibu bapak sudah ya apa, ibu-ibu saya yakin ini pangkas banget dah. Ya hari ini saya bilang mereka sangat luar biasa, sudah mengurus keluarga, mengurus rumah tangga, dan juga sekarang menjadi seorang guru bagi anak-anaknya karena belajarnya online. Ya, seorang bapak paling cuma tahan 10 menit, 30 menit, selebihnya udah deh, minta ajarin aja sama mama. Iya, jangan sama papa. Lama-lama saya ke papa nih. Iya. Tapi mamanya, ibunya dengan telaten, dengan luar biasa. Agar apa? Tetap anak-anaknya pintar dan menjaga nama baik dari keluarga. Kan nggak mungkin anaknya jeblok, wah si Anu, anak ibu Anu, kan nggak mungkin. Ya, makanya terus belajar. Yang keempat, menyelia pembantu dengan baik, memperhatikan dengan pantas makanan dan kesejahteraannya. Artinya kalau kita mempunyai pembantu di rumah, ingat makanan dan kesejahteraan mereka layak kita berikan. Ya, jangan menganggap mereka pembantu, jangan menganggap mereka di bawah kita kastanya, tapi anggaplah mereka itu sama dengan kita. Kita makan ikan asin, pembantu juga makan ikan asin. Kita makan ayam goreng, pembantu makan ayam goreng. Kita makan sayur yang enak, pembantu harus makan sayur yang enak. Jangan pembantu makan ikan asin, kita makan ayam goreng. Atau sebaliknya pembantu makan ayam goreng, kita makan ikan asin. Itu juga gak bagus. Ya. Udah digorengin ikan asin, pembantu mau goreng ayam. Nah, itu juga gak bagus. Ya. Nah, ini yang keempat. Dan yang kelima, harus menjaga harta suami, tidak mempoya-poyakan kekayaannya. Ibu bapak menghormati suami bekerja dengan luar biasa, dan tugas dari seorang istri yang baik adalah menjaga semua harta kekayaan dari suami. Jangan mempoya-poyakannya, atau ingat, dengan secara diam-diam memberikan sebagian hartanya kepada keluarga yang lain tanpa sepengetahuan suami. Ingat, Sang Buddha sudah mengatakan sebagai pencuri di dalam rumah tangga. Jadi kalau kita ingin memberikan sesuatu kepada saudara kita atau kepada yang lain, bilanglah kepada suami, karena biar bagaimanapun itu adalah harta yang dicari oleh suami. Ya, dan suami pun saya yakin mendukung kalau memang saudaranya lagi susah. Ya kan, gak mungkin ya dibiarkan. Yang keenam, sangat mudah bernaung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ini menurut Sang Buddha. Yang ketujuh, melaksanakan 5 sila, dan juga yang kedelapan, gemar berdana dan tidak terikat oleh keduniawian. Inilah 8 sifat yang bisa mendukung ibu terlahir di alam dewa yang agung, yang anggun, yaitu di alam dewa yang disebut dengan dewa Manapateka dewa. Nah, inilah yang sangat luar biasa dari seorang Wisaka. Nah, Wisaka ini di hari-hari terakhirnya dia berusia 120 tahun, mempunyai 10 anak putra dan 10 anak putri, dan seluruh cucunya juga sama seperti itu. Dan dia mempunyai sangat banyak sekali, yaitu memiliki anaknya sama usia Wisaka 120 tahun tanpa sehelai uban pun. Umur 120 tahun tanpa memiliki satu helai uban pun. Dia memiliki 400 cucu dan 8.000 cicit. Inilah yang dianugerahi dengan kecantikan masa muda. Dan dia meninggal
seperti usia 16 tahun. Kecantikannya tidak berubah akibat kebajikan yang luar biasa dari berdana dan juga melakukan 10 asas dari sifat seorang istri perumah tangga. Ibu, kalau mau seperti Wisaka harus melakukan itu. Dan di seluruh kehidupannya menurut Sang Buddha, dari zaman Buddha Padumuttara sampai Buddha Gautama, dia selalu menjadi siswi awam yang selalu menyokong Buddha serta sangganya, dan terakhir sebagai seorang yang memiliki kekayaan luar biasa. Pada satu kisah dia diberikan satu pakaian yang sangat mewah. Tapi waktu dia memakai pakaian mewah karena diberikan oleh mertuanya, satu lagi. Sewaktu dia diusir oleh orang tuanya, tapi orang tuanya mengakui kesalahannya, dia bilang ke mertua, ayahku, ayah telah mengusirku, baik, aku akan pergi dari rumah ini, tapi dilarang. Akhirnya apa? Ayahnya adalah pemuja. Siapa, Bu? Ada yang tahu nggak? Ayahnya ini, negara ini adalah pemuja petapa telanjang. Dia berguru kepada petapa telanjang, sehingga petapa telanjang sebenarnya sudah mempengaruhi ayahnya untuk mengusir Wisaka. Karena dia ternyata tidak menghormati para petapa ini. Ya, nah, baik ayah. Kalau ayah ingin aku tetap di sini, ayah harus mendengarkan dhamma dari Sang Buddha guruku, dan ayah harus mengundang 500 orang biku untuk menerima dana makanan. Baik, kata ayahnya, saya akan mengundang gurumu dan juga 500 orang biku untuk berdana makanan di sini. Lalu dipersiapkan semuanya. Nah, ayahnya ini nggak enak, ayah mertuanya negara ini nggak enak, ya, karena dia adalah berguru kepada para pelajar. Kata petapa telanjang, dia selalu nggak apa-apa, kamu boleh mendengarkan ceramahnya atau dhammanya dari gurunya Wisaka, tapi dari balik tirai, dia bilang, agak jauh. Ya, dia pikirkan yang namanya ceramah pasti nggak kedengeran, ya. Nah, waktu Sang Buddha datang, Sang Buddha tahu ayahnya ini, negara ini sudah siap untuk menerima dhamma. Nah, lalu dengan kemampuan batin dari Sang Buddha, dia memberikan khotbah ini bukan hanya bisa didengar dari jarak yang sangat dekat, bahkan sampai ke alam dewa. Dhamma ini terdengar, apalagi baru di balik tirai atau dinding, sangat jelas sekali terdengar di telinga dari negara, sehingga tanpa sadar negara akhirnya menunjukkan diri ke hadapan Sang Buddha, dan dia bernaung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Di akhir khotbah itu negara mencapai tingkat kesucian Sotapati, dan dia memberi gelar kepada Wisaka sebagai, ada yang tahu gelar kepada Wisaka yang diberikan oleh ayah mertuanya? Migara Mata. Artinya apa? Migara mengeluarkan sanjungan ini sebagai dia akan menghormati Wisaka layaknya dia menghormat kepada ibunya. Jadi luar biasa yang diberikan ayah mertuanya kepada Migara, kepada Wisaka ini. Nah, ibu bapak Ramani, kisah ini kisah yang sangat luhur. Kesimpulannya apa? Sebagai seorang suami, kita harus menghormati seorang istri dan memberikan perlindungan yang layak kepada istri. Dan sebagai seorang istri seharusnya memiliki sifat-sifat dari Wisaka, walaupun tidak seluruhnya kita bisa lakukan, ya. Karena apa? Setelah melakukan ini, seorang istri tidak akan tercela dimanapun.
seorang istri akan dianggap berbakti kepada suaminya dimanapun. Oh, saya sudah telat ya? Udah nih. Sampai setengah 12. Oh, sampai setengah 12. Baik, 15 menit lagi saya kasih kesempatan, ada yang mau bertanya, Bu? Ayo. Apa mau? Udah serasi nggak saya sama suami ini? Mau caranya gimana supaya serasi dengan suami ini? Saya kayaknya juga udah kesal-kesal juga sama suami. Sekarang belum ngasih duit buat Imlek nih, mau. Bu, udah beli baju Imlek belum? Hah? Enggak Imlek kan? Benar. Kita dianjurkan untuk Imlek di rumah, ya Bu. Yang udah beli baju Imlek terlanjur tetap dipakai. Ya, kalau yang belum beli baju Imlek boleh bilang ke saya, Bu. Ya, sama kita nangis bareng-bareng. Saya juga belum beli. Ya, boleh ke saya kita nangis bareng-bareng. Ya, ini jadi dianjurkan kita untuk merayakan Imlek tahun ini di rumah karena kondisi yang tidak memungkinkan dan juga kalau di rumah kayaknya kurang mantep. Tetap ya, makna Imlek itu adalah kita bisa pakai video call, kita bisa, yang penting pancarkan sikap positif kita, ya, cinta kasih kita kepada orang tua, kepada yang lebih tua, kita pancarkan. Karena apa? Di dalam berkah utama 38 berkah utama, syair yang paling di atas asewana cabalana pandita naca sewana, ya. Nah, tidak bergaul dengan orang-orang dunia, bergaul dengan para bijaksana. Puja puja niana manggala mutramanti, menghormat yang patut dihormat. Itulah berkah utama. Ya, ada pertanyaan? Masih ada 10 menit lagi. Kalau bisa saya jawab, nggak bisa saya buat PR. Ya, ayo, Ibu silakan nih. Kalau ingin menjadi seperti Ibu Wisaka, ayo. Nanti kalau ada kesempatan, giliran bapak-bapak nanti pria utama. Oh iya. Nah, biar gantian ya, jangan ibu-ibu. Tapi karena kebanyakan ibu-ibu, saya pakai wanita utama nih sekarang. Ya, Sujata juga wanita yang utama. Banyak, tapi kebanyakan wanita utama itu nanti akan menjadi bikuni yang mencapai tingkat kesucian arahat, banyak di zaman Sang Buddha. Tapi di zaman Sang Buddha juga banyak ya wanita-wanita yang luar biasa jahatnya, seperti Cica, ya, Sudari, itu juga luar biasa. Ayo, ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, karena waktunya juga sudah selesai. Ya, ada yang bertanya? Apa mau bertanya? Ya, baik. Mari kita kembali merangkapkan kedua tangan. Kita pancarkan cinta kasih dan kasih sayang kita ke segenap alam semesta. Semoga dengan kebajikan yang kami lakukan pada hari ini dan di waktu yang lampau, mengkondisikan kami terbebas dari kebencian. Semoga kebajikan yang kami lakukan pada hari ini dan di waktu yang lain mengkondisikan kami terbebas dari keserakahan. Semoga kebajikan yang kami lakukan pada hari ini dan di waktu yang lain mengkondisikan kami terbebas dari kebodohan batin. Semoga karma-karma baik kami di masa sekarang dan di beberapa kehidupan kami yang lampau
mengkondisikan kami dalam pencapaian tertinggi, yaitu Nibbana. Semoga para leluhur yang ada kaitan karma dengan kami, semoga para orang tua kami yang telah meninggal dunia, sanak saudara yang telah meninggal dunia, mengetahui dan mendengar, kami melimpahkan jasa kebajikan ini untuk mereka. Semoga mereka berbahagia. Apabila para orang tua kami yang telah meninggal dunia, para leluhur kami, para sanak saudara kami yang telah meninggal dunia, tidak mengetahui dan tidak mendengar, semoga para dewa turut memberitahukannya. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih. Selamat siang. Sotihotu. Namo Buddhaya.